Saya selidiki tentang Nabi Muhammad di Taurat. Semua sifatnya ada sesuai. Ini Nabi yang terakhir. Cuma satu hal. Di antara sikap Nabi yang terakhir itu, makin diprovokasi makin sabar. Itu saya belum buktikan. Baru hari ini saya buktikan sendiri. Saya lihat depan mata sendiri. Ayo ulurkan tanganmu, sekarang saya masuk Islam. Masuk Islamnya pakai apa? Nggak perlu dibawain dalil. Ini jadi kita tuh kalau mau cari ustadz, jangan cari yang populer. Cari yang kita kenal, yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita dekat sama Allah. Jangan yang bikin kita jauh dari Allah. Yang bikin mulut kita makin santun. Jangan yang bikin mulut kita makin kurang ajar. Yang bikin kita makin taqwa. Bukan yang bikin kita makin kalap. Yang bikin kita makin mirip Nabi Muhammad, bukan yang bikin kita mirip syaitan. Tuh. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya al-mu'min, muslim itu, seorang muslim, akhlaknya mereka itu sulit untuk marah. Sulit diprovokasi. Tapi kalau sudah diprovokasi, sudah marah, sari'ul afu, cepat reda, cepat memaafkan. Manusia tuh dalam emosi ada beragam, macam-macam. Ada orang-orang yang cepat marah, cepat memaafkan. Ada juga yang cepat marah, terus lambat memaafkan. Begitu. Kalau udah marah, udah seumur hidup sama dia. Setahun, 2 tahun masih diingat. Lama memaafkannya, panjang urusannya. Ini seburuk-buruknya orang. Sebentar-sebentar marah. Kalau udah marah, musuhan, bertahun-tahun. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Abghadur rijal ilallah al-aladul khasm. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang kalau udah memusuhi orang, gampang marah, gampang memusuhi. Terus kalau dimusuhi orang, habis-habisan. Sengketa sama orang, nggak ragu-ragu untuk mencaci orang yang dia benci, untuk dia zalimi, untuk dia nistakan, untuk dia bikin berita palsu terhadap orang yang dia benci. Begitu. Idza khasama fajara. Kalau beda pendapat dengan orang lain, nggak ragu-ragu untuk maksiat. Ambil haknya, katain, zalimin, maki, buat penipuan, bikin fitnah dan lain sebagainya. Ini cirinya munafik. Cirinya munafik ada 3, tambahan 1 jadi 4. Dalam Sahih Bukhari semuanya. Dalam hadis yang berdampingan. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba wa'ada akhlafa idza tumina khana. Sama tambahan 1 lagi, idza khasama fajara. Cirinya munafik kalau dia berbicara dia bohong. Kalau dia diamanatkan dia khianat. Apabila dia berjanji dia ingkar terhadap janjinya. Kemudian juga tambahan 1, idza khasama fajara, kalau dia berselisih dengan satu orang, beda pendapat dengan satu orang, tidak ragu-ragu untuk menodai syariat Allah Ta'ala. Apa penodaannya tersebut? Dengan memaki kah, atau mencaci, atau menzalimi, atau mengeluarkan kata-kata yang buruk, begitu, atau menipu, atau bikin fitnah, begitu, ataupun memalsukan hukum, membuat fatwa palsu dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Idza khasama fajara. Diajarkan bahwasanya manusia itu ada orang yang gampang marah, cepat memaafkan. Gampang marah, lambat memaafkan. Susah marah, susah memaafkan. Ini juga repot juga. Sama yang terbaik, susah marah dan gampang memaafkan. Ini wataknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipancing, enggak marah. Enggak terpancing, enggak terprovokasi. Sampai itu di dalam itu ada satu Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi berjalan itu di satu tempat bersama sahabatnya, tahu-tahu ditarik, dibetot sorbannya Rasulullah hingga mencekik lehernya Nabi Muhammad. Bertanda lehernya Nabi yang putih bagaikan perak itu menjadi merah, luka. Karena sorbannya itu ada ada hiasan dari Yamaniyah yang membuat luka lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar marah, dia hunuskan pedangnya. Begitu. Itu orang Yahudi ketakutan. Nabi bilang, stop, ya Umar, sarungkan pedangmu.
Jangan main apa-apa tuh mau langsung main mukul, berantem. Ente ini ustadz, muridnya Nabi atau preman? Itu bukan bahasa Nabi, bahasanya saya. Begitu. Ente sekarang nih orang pengajian, santri, ustadz, muslim atau preman, tukang pukul. Apa-apa semuanya mau diselesaikan dengan pukulan, dengan kekerasan. Begitu. Kita ini bukan manusia purba. Kita manusia yang udah maju, yang berakal. Nabi bilang sarungkan pedangmu. Tanya dulu, kenapa dia lakukan itu? Dia bilang, kenapa kamu lakukan ini? Bilang, saya mau nagih hutang saya kepadamu wahai Muhammad yang sudah jatuh tempo. Nah, Sayyidina Umar bilang, kalau kamu mau nagih hutang, tagihnya baik-baik, jangan kasar. Nabi bilang, ya Umar, kalau kamu mau menasehatin, lihat, berkesan seolah-olah Nabi membela Yahudi. Kesannya seperti itu kan? Begitu. Nabi bilang, ya Umar, kalau kamu mau memberi nasihat kepada dia, beri nasihat juga yang imbang buat saya juga. Kamu bilang kepada ini orang, hei kamu, kalau nagih hutang, nagih baik-baik. Terus kamu bilang juga kepada saya, hei Muhammad, kamu juga kalau minjem uang, kembalikannya baik-baik. Diam Sayyidina Umar. Sekarang ambil itu uang, bayar dia. Terus, sudah saya bayar ya Rasulullah. Gak bisa, lebihkan lagi, dikasih lebihnya banyak. Kenapa saya lebihkan? Ya kan kamu tadi sudah nakutin dia dengan pedang, dia ketakutan, lebihkan. Begitu. Itu, dan terus Nabi Muhammad setelah bayar itu dengan kelebihannya, Nabi bilang, asal tahu saja, belum jatuh temponya masih 3 hari lagi, kata Rasulullah. Itu orang Yahudi bilang, betul, belum jatuh temponya masih 3 hari lagi. Sayyidina Umar bilang, kalau memang jatuh tempo 3 hari lagi, kenapa kamu lakukan itu? Itu orang bilang, saya selidiki tentang Nabi Muhammad di Taurat. Semua sifatnya ada sesuai. Ini Nabi yang terakhir. Cuma satu hal. Di antara sikap Nabi yang terakhir itu, makin diprovokasi makin sabar. Itu saya belum buktikan. Baru hari ini saya buktikan sendiri. Saya lihat depan mata sendiri. Ayo ulurkan tanganmu, sekarang saya masuk Islam. Masuk Islamnya pakai apa? Enggak perlu dibawain dalil. Hah? Masuk Islamnya ngelihat apa? Ngelihat akhlak. Kita sekarang kalau mau adu dalil, adu ilmu, mesti ngaji dulu. Mesti belajar dulu, mesti nuntut ilmu dulu. Dan awas, nuntut ilmu jangan salah guru. Tuntut ilmu yang benar dengan sanad yang jelas. Tapi, kalau kita berakhlak, dari sekarang kita bisa. Tunjukkan akhlak yang islami. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Begitu kelembutan dalam segala hal, itu indah. Marifgu fi syai' illa wazanah, wa ma nuzi'a an syai' illa wasyanah. Lemah lembut tidaklah diletakkan dalam suatu perkara, melainkan akan menghiasi perkara tersebut. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu perkara, melainkan bakal menjadi cacat bagi perkara tersebut. Dulu tuh ada satu orang, Nabi Muhammad yang cerita, dari Bani Israel, penjahat. Dia sudah melakukan kejahatan pembunuhan terhadap 99 nyawa. Kemudian timbul keinginan dia mau bertaubat. Nanya, ustadz mana yang paling populer di kampung ini? Bilang ada Ustadz Fulan, samperin. Bani Israel ini. Dia samperin, Ustadz, saya udah bunuh 99 nyawa, saya mau taubat. Diampunin enggak? Ini kebetulan dia salah ustadz, salah guru. Kamu udah bunuh 99 nyawa, terus kamu mau bertaubat? Enggak bakalan diampunin sama Allah Ta'ala. Oh gitu? Iya. Inilah. Jadi zaman dulu juga ada ustadz yang bersikap bagaikan Tuhan. Nah, ente ustadz, hambanya Allah, bukan Tuhan. Sorga miliknya Allah, neraka miliknya Allah Ta'ala. Ini kagak, dia yang bagi-bagi sorga, ente di sorga, ente di neraka. Yang cocok sama saya sorga, yang gak cocok sama saya neraka. Mirip kayak Dajjal. Dajjal begitu, yang beriman kepada Dajjal, ayo nih sorganya saya. Yang gak beriman sama Dajjal tuh nerakanya dia. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya dari zaman Bani Israel udah ada yang kayak begitu. Dia bilang enggak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah enggak bakal ngampunin kamu.
Maka itu orang, preman itu bilang, ya sudah dah. Kalau emang gak diampunin, 99 masih ganjil, saya genapin 100 dibunuh ustadznya. Pas lengkap 100. Berlalu waktu, timbul lagi keinginan di hatinya, saya mau taubat. Siapa ustadz yang populer di tempat ini? Jadi kita tuh kalau mau cari ustadz, jangan cari yang populer. Cari yang kita kenal, yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita dekat sama Allah. Jangan yang bikin kita jauh dari Allah. Yang bikin mulut kita makin santun. Jangan yang bikin mulut kita makin kurang ajar. Yang bikin kita makin tagwa, bukan yang bikin kita makin kalap. Yang bikin kita makin mirip Nabi Muhammad, bukan yang bikin kita mirip syaitan. Tuh. Dia tanya, siapa ustadz di kampung ini? Dia bilang ada fulan. Disamperin, ustadz, saya udah bunuh 100 nyawa. Kalau saya mau taubat masih bisa gak? Bisa. Begitu. Bisa kalau mau taubat. Cuma ini penyakitnya, nih. Orang tuh bukan cuma ngasih ide doang, ngasih solusi. Penyakitnya kamu lingkungan. Selama kamu tinggal di kampung, ini kampung penyamun, kampung penjahat, kampung pembunuh, kamu keluar dari kampung itu, hijrah ke kampungnya kaum solihin. Baru insya Allah kamu bisa mulus taubatmu, jalan taubatmu. Sudah, dia ikutin. Ketika dia hijrah, baru keluar dari kampungnya, meninggal di tengah jalan. Datang malaikat. Satu malaikat rahmat mau narik dia ke sorga. Malaikat azab mau nyeret dia ke neraka. Sehingga mereka berselisih dua malaikat ini. Allah Ta'ala utus lagi malaikat yang lain, itu dalam riwayat menyerupai manusia, untuk menengahi mereka. Dia bilang sudah, jangan sengketa. Hitung saja, ini orang sekarang dia lebih dekat ke kampungnya kaum solihin, jenazahnya, atau dekat ke kampungnya kaum penjahat. Bilang pasti dekat ke kampungnya kaum penjahat. Wong dia baru keluar. Bilang kita hitung ukur. Ketika diukur, Allah Ta'ala perintahkan, wahai kampungnya penjahat menjauh, wahai kampungnya solihin mendekat. Sehingga ketika dihitung, lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya kaum solihin. Masya Allah. Artinya, ya sekarang ini, orang di dalam dakwah perlu metode yang baik. Mengingkari yang mungkar gampang. Tapi merubah yang mungkar perlu akal. Mengingkari yang mungkar, oh ini mungkar, ini haram, ini gak betul, ya gampang. Semua juga bisa, apalagi di zaman kita hidup di zaman komentar. Taruh apapun di Facebook, komentar. Taruh apapun di Instagram, komentar. Begitu. Di status, komentar. Ini zaman komentar. Begitu ditanya siapa yang kirain yang komentar orang besar, gak taunya anak kecil, anak SD. Begitu. Kadang seolah-olah komentarnya ini datang dari ulama, nggak taunya dia nggak bisa bedakan huruf alif itu yang tegak atau yang miring. Begitu. Ini zamannya komentar. Semua komentar bisa. Ini haram, ini nggak baik. Tapi memperbaiki bisa gak? Sehingga Nabi bilang, man ro'a minkum mungkar, yang ngelihat kemungkaran, suruh apain? Fal yughayyirhu, rubahnya mungkar bagaimana berubah? Mungkar itu kita rubah, yang mungkar menjadi ma'ruf, yang jelek menjadi bagus, yang tidak baik menjadi baik. Itu cara ngerubahnya. Caranya bagaimana? Nah itu dilatih hikmah, kebijaksanaan dalam hal tersebut. Nabi Nuh ala nabiyina alaihi wassalatu taslim, dalam proses perubahan itu 950 tahun. Nabi Muhammad SAW 23 tahun. Para nabi-nabi yang lain. Nabi Lut, berapa tahun dia bersama kaumnya, gak ada yang selamat. Semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dia dengan anaknya aja. Yang lain hatta istrinya dibinasakan. Nabi Nuh wa ma'amana ma'ahu illa galil. Tapi pembinasaan bukan tugasnya kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibinasakan, yang ini ditenggelamkan, yang ini ditebalikkan. Begitu. Jangan tugasnya kita ini
dakwah, menyampaikan, mengajak. Tugasnya Tuhan memberikan hidayat. Jangan kita tukeran tugas sama Allah Ta'ala. Kita memvonis orang lain, oh ini gak bakalan jadi benar, selamanya tersesat. Ini gak bakalan jadi baik, selamanya bejat. Jangan kita tukeran tugas. Tugasnya kita adalah memberikan bimbingan, berdakwah, ngajak manusia. Kemudian juga dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Ngajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik, mencegah orang dari kemungkaran juga dengan cara yang baik. Sehingga alhamdulillah para wali songo datang ke bumi Indonesia ini dengan hikmah mereka, sehingga masyarakat Indonesia masuk ke dalam agama Islam. Dengan hikmah mereka, tertarik dengan akhlaknya. Tadi kita bicara bahwasanya padahal bahasanya juga enggak semuanya mereka itu lancar berbahasa Arab. Baru keturunan mereka aja yang bisa berbahasa setempat, bahasa Indonesia. Tapi merekanya itu yang awal-awal datang ke Indonesia enggak mengerti bahasa setempat. Bahasa apa yang mereka bawa? Hingga demikian tertarik. Apakah mereka tukang pidato, tukang orasi? Tidak. Tapi mereka punya bahasa-bahasa akhlak, budi pekerti, kesantunan, bahasa-bahasa amanat, bahasa kejujuran, bahasa kasih sayang kepada sesama. Ini yang kita kalau suruh belajar ilmu agama berapa tahun? Kita belajar 10 tahun, 20 tahun masih belum selesai. 4 tahun, 5 tahun masih belum selesai. Tapi bahasa akhlak dari sekarang bisa kita laksanakan. Al-amin, as-saduq, al-muslim. Yang amanat, yang jujur, menjalankan nilai-nilai keislamannya. Maksudnya menjalankan nilai-nilai keislaman bagaimana? Yaitu tadi, jangan bohong, jangan khianat, begitu. Yang disiplin dalam bekerja, tertib waktunya. Mukmin, orang mukmin, muslim, kita ini adalah orang yang paling terlatih dengan waktu. Yang paling menghargai waktu harusnya kita. Bukan orang Jepang, bukan orang Korea, bukan orang dari mana-mana. Mestinya kita orang yang paling menghargai waktu. Sebab, bayangin aja. Kita sholat subuh ada waktunya. Zuhur ada waktunya. Asar ada waktunya. Maghrib ada waktunya. Isya ada waktunya. Duha ada waktunya. Tahajud ada waktunya. Puasa ada waktunya. Zakat fitrah ada waktunya. Sampai zakat mal ada waktunya juga. Semuanya itu teratur. Aduh, mestinya kita adalah orang yang paling pengalaman dengan waktu. Muslim, tapi kok molor, telat waktunya. Begitu. Mestinya kita orang yang paling disiplin dengan waktu. Orang kalau dia nggak bisa jaga waktu, nggak berkah hidupnya dia.